tidak boleh takut, tidak boleh menurun akan kita menuju Tuhan. Mari kita mau satukan hati kita untuk menuju memuliakan Tuhan. Berdoa, Bapa kami datang kepada Engkau Tuhan Yesus, bawa hati kami rindu akan Engkau Tuhan, lawatan Engkau Tuhan Yesus. Kirimkan kudus-Mu Tuhan Yesus, agar kami Yesus boleh menuju memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Inilah kami Tuhan Yesus, layanan kami, urusan kami Tuhan Yesus. Kita menaikkan pujian kita yang Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami, rindu Kau selalu dalam hidup. Allah Roh Kudus, ceritamu, jamaahku rindu hadiratmu, ku selalu kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan.
inilah hidup kami Bapa. Terima kasih. Seperti pujian yang telah kami naikkan Yesus, Engkaulah tempat jawaban kami, Engkaulah sumber kekuatan kami, pertolongan kami. Hanya ke dalam tangan-Mu kami berserah. Pada saat ini Tuhan, kami boleh memuji, mempermuliakan nama-Mu. Dan sebentar kami akan sedikit mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Engkau saja yang berkata-kata. Melalui firman ini kami dikuatkan. Semua kami Tuhan yang mendengarkan dapat kekuatan baru, dapat penghiburan baru, dapat kelepasan baru. Karena Engkaulah Tuhan Allah kami yang hidup. Terima kasih Yesus, terima kasih. Persiapkan hati dan pikiran kami Tuhan. Kami mau duduk diam mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Terima kasih Yesus, kami berdoa, bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Sekali lagi saya mau dengar shalom. Shalom. Oke, puji nama Tuhan. Pada kesempatan hari ini kembali di dalam Sunday Worship, kita mau memuji, selalu mempermuliakan nama Tuhan. Walaupun dengan kondisi saat ini mungkin ada yang berkata dalam hati bahwa kayaknya gak enak ya di rumah, gak ketemu teman-teman, gak bisa berkumpul bersekutu dengan yang lain di dalam satu gedung ibadah. Tapi saya yakin dan percaya ada maksud dan rencana Tuhan buat kita semakin kuat di dalam nama Tuhan. Kesempatan hari ini saya tahu banyak pandangan-pandangan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang mungkin mempengaruhi akan setiap kehidupan kita. Pada kesempatan ini saya mau sharing sedikit mengenai bagaimana kita melihat kehidupan dari sudut pandang Tuhan. Cara pandang kita, saya dan Anda semua, akan mempengaruhi bagaimana menginvestasikan waktu, menginvestasikan uang, talenta, dan menghargai rekan-rekan bagi teman-teman yang ada lingkungan, mungkin bagi anak-anak muda yang masih kuliah di tempat-tempat kuliah, yang masih sekolah, mungkin teman-teman di lingkungan sekolah, atau bagi yang orang tua yang sudah bekerja juga di lingkungan pekerjaan atau lingkungan sekitar di mana kita berada, di rumah, di mungkin ada ibu-ibu di lingkungan pasar. Bisa juga seperti itu. Jika ditanya bagaimana Anda menggambarkan kehidupan, gambaran apa yang muncul di benak Anda? Gambaran itulah yang entah Anda pegang secara sadar atau tidak akan mempengaruhi bagaimana Anda hidup. Apa yang Anda harapkan dari kehidupan Anda. Cara pandang kita di dalam kehidupan menentukan harapan-harapan, nilai-nilai bagi kehidupan kita, tujuan dan prioritas kita. Jadi kalau saya boleh menggambarkan sedikit, jika kehidupan yang kita gambarkan adalah sebuah pesta, nilai utama adalah foya-foya, keceriaan, pesta pora, seperti itu. Kemudian jika kita berpikir kehidupan adalah suatu balapan, Anda akan menghargai kecepatan. Dan mungkin akan di dalam kehidupannya akan selalu maunya cepat-cepat atau tergesa-gesa. Kemudian jika kita memandang kehidupan adalah sebuah maraton, Anda akan menghargai yang disebut dengan ketahanan. Jika memandang kehidupan sebagai pertempuran atau suatu permainan, maka kita memenangkan sesuatu akan sangat penting. Bagaimana cara kita menang? Bagaimana kita cara merebutnya? Pada kesempatan ini, lebih jauh lagi saya akan bertanya, bagaimana Anda memandang kehidupan secara pribadi lepas pribadi? Sebelumnya kita akan membaca firman Tuhan di dalam Yakobus 4. Di dalam Yakobus 4 ayat 14 dan 15. Saya akan bacakan. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap
yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Di dalam Yakobus ini jelas-jelas Tuhan berbicara bahwa hidup kita ini seperti uang. Hari ini kita bisa bersenang-senang, besok entah. Dengan kondisi saat ini, mungkin ada yang memiliki sarana prasarana di dalam kehidupannya yang luar biasa. Tetapi bagaimana? Kita tidak bisa menggunakannya. Punya relasi, punya teman banyak. Tapi bagaimana? Kita nggak bisa kumpul-kumpul. Bagi anak-anak muda, senang kongko-kongko, kumpul-kumpul, nongkrong sana, nongkrong sini. Dengan adanya kondisi seperti ini, nggak bisa. Itulah kehidupan. Jadi seperti yang tadi saya katakan, bagaimana kita memandang kehidupan? Untuk memenuhi tujuan Tuhan, Anda harus membuang hikmat dunia dan menggunakan pandangan tentang kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan. Di sini, di dalam catatan saya setidaknya dua hal dalam firman Tuhan yang saya gambarkan tentang kehidupan. Yang pertama adalah kehidupan di bumi adalah sebuah ujian. Pertanyaannya, loh, kok saya dikasih hidup, malah dikasih ujian lagi? Tuhan secara berkesinambungan menguji karakter, iman, ketaatan, kasih, integritas, dan loyalitas kita sebagai umat Tuhan. Pertanyaannya juga tanya, integritas itu apa sih? Integritas adalah perkataan sesuai dengan perbuatan. Jadi apa yang kita ngomong harus sesuai, itu integritas. Di dalam firman Tuhan atau di dalam Alkitab juga banyak Tuhan menguji hamba-hambanya. Contoh, Abraham Tuhan meminta Abraham dengan mengorbankan anaknya. Kemudian Yakub, Tuhan menguji Yakub dengan membuatnya harus bekerja sekian lama, sekian tahun untuk mendapatkan Rahel menjadi istrinya. Itu ujian. Ada juga yang tidak lulus ujian. Contohnya Adam dan Hawa, dia tidak lulus ujian terhadap ketaatan. Masih banyak contoh-contoh dan peristiwa yang menggambarkan tentang ujian di dalam kehidupan di dalam firman Tuhan. Ada kisah tentang Yusuf, ada tentang Esther, maupun tentang Ayub. Jelas-jelas kalau tentang Ayub, dia diuji iman dan percaya dan ketaatannya. Suatu karakter yang dibentuk oleh Tuhan terhadap Ayub. Jadi sebuah ujian yang paling penting kalau menurut saya ya, adalah bagaimana kita bersikap ketika tidak merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup Anda. Bagaimana respon kita? Setiap hari adalah hari yang penting dan setiap detik adalah sebuah kesempatan untuk kita bertumbuh dalam karakter, menunjukkan kasih dan bergantung pada Tuhan. Tuhan mau kita semua lulus ujian di dalam kehidupan ini. Makanya Tuhan memproses kita, terus diproses kita. Ya, banyak hal yang saat ini harusnya kita merasakan, itu proses ujian kita. Kenapa? Tuhan bisa memproses melalui apa? Teman, lingkungan sekitarnya. Kemudian apalagi mengenai kesehatan saat ini dengan adanya COVID. Bagaimana kita taatnya? Paling penting adalah taat peraturan pemerintah. Pemerintah mengatakan stay at home. Kita nggak taat. Itu hal simpel. Kemudian bisa juga Tuhan menguji dengan peristiwa yang mungkin, kalau saya berpikir yang mungkin pada saat kita lagi naik-naiknya prestasi atau karir dalam pekerjaan, tiba-tiba Tuhan uji, dipotong kesempatan untuk lebih berkarir. Di situ kadang-kadang kita jadi hopeless. Loh Tuhan, saya udah taat, udah pelayanan kemana-mana, udah setia di dalam komisi, baik pemuda maupun di umum, gereja di umum, saya rajin, tapi kok Tuhan saya nggak bisa naik jabatan lagi.
Tuhan sedang menguji kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kehidupan di bumi adalah sebuah kepercayaan. Kenapa kita harus berkata hidup ini adalah sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan? Anda tidak pernah benar-benar memiliki apapun selama tinggal di dalam bumi. Tuhan hanya mempercayakan. Mungkin ada yang punya kesempatan memiliki uang banyak, itu sebuah kepercayaan. Atau memiliki teman yang banyak, itu sebuah kepercayaan. Maupun relasi yang banyak, kepintaran, itu sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan. Hal itu semakin banyak, maka semakin besar dan banyak pula tanggung jawab yang harus kita berikan kepada Tuhan. Biarlah dengan kesempatan ini, pada hari ini, kita mau memberikan kepercayaan atau tanggung jawabnya sungguh-sungguh bagi kemuliaan nama Tuhan. Selalu menyembah Tuhan. Pasti Tuhan memberkati. Bagi kami ya Bapa, kami berdoa terkhususnya Tuhan buat kondisi zaman saat ini. Mungkin ada beberapa rekan-rekan kami ataupun umat-Mu di dunia ini yang secara tidak sengaja terpapar virus corona Tuhan. Kami minta pertolongan-Mu Tuhan, melalui perkenanan-Mu Tuhan, Engkau akan pulihkan Tuhan, melalui izin-Mu Tuhan, Engkau akan sembuhkan ya Bapa. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau sangat-sangat mengasihi umat-Mu ya Bapa. Juga kami berdoa terkhususnya bagi bangsa dan negara kami Indonesia ini, melalui pemimpin kami Presiden Jokowi berserta dengan Bapak Amin Ma'ruf ya Bapa. Berikan roh-Mu Tuhan, berikan kebijaksanaan yang daripada-Mu, hikmat-Mu turun Tuhan atas Bapak Presiden kami, sehingga dapat mengatur dan memimpin bangsa kami terlepas dari segala permasalahan ataupun kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan bagi bangsa kami. Juga bagi aparat-aparat pemerintah yang ada, dari jajaran menteri, dari DPR, MPR sampai pemerintah yang terendah sekalipun RT dan RW, Engkau mau tolong Tuhan, biar mereka bekerja dengan kesungguhan hati. Tak lupa kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Gembala kami beserta dengan pejabat pengerja yang ada di GB Jalan Mutiara ya Bapak. Biarlah pengurapan-Mu juga turun Tuhan melalui pengembalaan yang ada. Kami setiap jemaat-Mu diberkati ya Bapak. Kami setiap jemaat-Mu mengimplementasikan kepada anak-anak didik kami juga Tuhan. Komisi-komisi yang ada bagi pemuda, remaja, tunas remaja ya Bapak. Kami yakin dan percaya Tuhan, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu selalu ada bagi kami ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini. Biarlah kami semua yang ada di tempat ini, juga bagi
anak-anakmu yang menonton atau menyaksikan ibadah online ini dapat diberkati ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Segala hormat, kemuliaan hanya bagimu. Kami berdoa, bersyukur dan berterima kasih. Haleluya, amin. Ingat satu, jangan menjadi hanya pendengar saja, pendengar yang setia, tapi kita boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang boleh sudah menonton, untuk